Terima kasih Pak Yongki. Semangat pagi semua. Haleluya. Tuhan baik. Kita masih dibangunkan. Berarti masih ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, juga selamat sore buat saudara semua yang ada di Indonesia. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, renungan pada pagi hari ini saya akan buka dengan pembacaan diari singkat dari dua orang anak, dua orang kakak beradik ya. Ini diari si adik, saudara. Diari adik menulis begini. Jam 7 pagi, dibangunkan oleh mama. Terima kasih mama, udah dibangunin. Jam 7.30, sarapan. Terima kasih mama, sarapan udah disediain, ada di atas meja sama mama. Jam 8, dianterin papa ke sekolah. Terima kasih papa, nggak usah naik bis, nggak usah naik kendaraan umum. Terima kasih, papa udah dianterin ke sekolah. Jam 8.30, tiba di sekolah, ketemu sahabat-sahabatnya, my favorite, kata si adik itu ya. Kemudian jam 9 pagi mulai sekolah, asik nih, saya bisa belajar hal-hal yang baru, this is my favorite. Kemudian berikutnya saudara jam 11.30, waktunya untuk beristirahat, waktunya makan siang. Wah, my favorite, bisa makan siang dengan teman-teman aku. Kemudian jam 12 masuk kelas lagi. Wah, thank you nih, udah setengah hari berlalu. Kemudian jam 2.30 pulang ke rumah. Asik nih, bakal ketemu sama dogi aku. My favorite. Kemudian jam 5 sore waktu belajar. My favorite. Jam 6 sore waktu santai. Asik nih, bisa santai sekarang. My favorite. Kemudian jam 7 malam, dinner time, makan malam. Wah, my favorite, bisa kumpul sama papa, sama mama, sama kakak. This is really my favorite time. Kemudian jam 8 malam waktu doa bersama. Wah, apalagi ini my favorite, katanya begitu saudara. Kemudian jam 9 malam waktunya untuk tidur. Wah, apalagi ini, terima kasih, my favorite. Boleh beristirahat sepanjang hari ini. Nah, itu di hari sang adik saudara. Kemudian di hari si kakak sekarang. Jam 7 pagi dibangunin oleh mama. Aduh, ini kepagian ini. Aku masih mau tidur, ya kan. Kemudian jam 30 waktunya sarapan. Aduh, ini si mami siapin makanannya ini lagi, gitu kan. Kemudian jam 8 dianterin papa ke sekolah. Aduh, ini papa cara drive-nya ini nggak bener deh. Bikin aku pusing, bikin aku mual. Kemudian jam 8.30 tiba di sekolah ketemu sahabat-sahabatnya. Masih sebel nih sama sahabat aku yang kemarin ngeluarin kata-kata yang menjengkelkan aku. Kemudian jam 9 mulai sekolah. Ini guru ngomong apa sih? Apa nanti pelajaran kimia ini berguna nggak nanti ya buat masa depan saya? Kemudian jam 9.30 istirahat. Waktunya makan siang. Aduh, pendek banget sih jam istirahatnya cuma 30 menit. Jam 12 masuk kelas lagi. Bukannya pulang, ini malah harus masuk kelas lagi. Kemudian jam 2.30 pulang. Wah, ini waktunya pulang, bukannya dari tadi kayak pulang, ya kan? Kemudian jam 5 sore waktu untuk belajar. Aduh, males banget deh belajar, maunya santai-santai aja. Kemudian jam 6 sore waktunya santai. Aduh, ini di rumah melulu, nonton bosen, main game juga udah bisa semua, udah tamat semua, nggak ada yang baru gamenya, nggak boleh keluar sama papa mama, bener-bener males deh di rumah waktu santai gitu kan. Jam 8 malam waktu doa bersama. Aduh, cepetan deh, cepetan kelar. Ini doa bikin ngantuk. Kemudian 9 malam waktu tidur. Aduh, jam 9 mah kepagian atau disuruh tidur. Ini masih pengen bangun gitu kan. Nah, itu saudara secara singkat diari dari dua kakak beradik. Yang satu ceria, yang satu murung. Yang satu damai, yang satu seperti selalu dalam keadaan perang, dalam keadaan kacau balau. Yang satu selalu merasa cukup, yang satu selalu aja ada yang dilihatnya kurang. Yang satu selalu berterima kasih, bersyukur, yang satu selalu mengeluh dan melihat nggak bisa bersyukur, saudara. Dan faktanya, mereka berdua berada di satu rumah yang sama, di dalam situasi yang sama, kondisi yang sama, orang tuanya sama, kasih sayang dari orang tua kepada kedua anak ini sama, tetapi attitude dari kedua anak ini sangat-sangat berbeda. Nah, jadi sebetulnya ini adalah pengalaman pribadi saya waktu saya mau menyiapkan renungan pada pagi hari ini, karena saya juga ditegur oleh Tuhan. Jadi pada pagi hari ini renungan saya adalah pilihlah untuk bersyukur. Nah, saudara, dari
kedua diari tadi, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, mana yang lebih mirip dengan kehidupan saya dan saudara? Kalau misalnya apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perasaan kita, apa yang ada di dalam hati kita, bisa kita wujudkan di dalam kata-kata. Semua yang private, yang ada kita rasakan, yang kita sembunyikan, yang kita nggak keluarkan, mungkin kita bisa tersenyum, tetapi dalamnya kita nggak tahu gimana. Tetapi kalau itu bisa kita wujudkan dalam tulisan diari, seperti kedua anak ini, berapa persen setiap harinya kita bisa berkata seperti si adik? Wah, thank you, this is my favorite. Thank you, naik subway lagi. Walaupun subway-nya kadang bau, kadang penuh banget, desek-desekan sama orang, mau duduk pun nggak bisa. Thank you, bisa kerja lagi, walaupun jobnya tambah banyak, salary-nya nggak up-up. Thank you, hari ini bisa siapin makanan buat suami, buat istri, buat anak-anak. My favorite, ya kan? Thank you, bisa ketemu manajer lagi, walaupun manajernya galak banget. Thank you, pas lagi nguber, macet-macet, terus macet, ya kan? Thank you, hari ini bersihin rumah lagi, sikat kamar mandi lagi, vakum lagi, laundry lagi. My favorite. Thank you, hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, semangat pergi ke gereja. Saudara, besok kita di Amerika ini merayakan Thanksgiving, di mana ini adalah hari tradition American Family Holiday. Biasanya American Family itu makan turkey, nonton sport, kemudian makan lagi. Family tradition untuk bersyukur buat berkat yang ada di dalam keluarga. Refleksi sedikit lah di Thanksgiving Day ini buat American Family. Setahun sekali. Bersyukur buat keluarga, bersyukur buat teman, bersyukur buat kesehatan, bersyukur buat apa yang udah dicapai selama setahun itu. Tetapi buat kita sebenarnya anak-anak Tuhan, Thanksgiving itu harusnya adalah gaya hidup kita sehari-hari. Ini adalah sesuatu yang kalau kita omongin gampang, tetapi prakteknya sering nggak segampang itu, saudara. Tetapi satu hal yang harus kita sadari, karena ada kasih anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita, maka setiap keluh kesah kita, setiap komplain kita, yang kadang kita keluarkan mungkin nggak berkata-kata. Nah, ini yang ditegur Tuhan kepada saya. Karena selama hampir seminggu ini, setiap saya dapat email itu kan saya tuh kerjain laporan banyak sudah di tempat kerja. Dan laporan yang masuk kan dibuat oleh bagian-bagian departemen lain, kemudian saya susun gitu kan. Semuanya mesti rapi, kemudian kadang-kadang saya presentasikan kepada customer. Nah, setelah saya susun rapi, ternyata mereka banyak melakukan kesalahan, baik pergudangan lah, atau bagian shipping department bikin kesalahan. Setelah saya bikin laporan, siap untuk dikasih ke customer, segala macam, salah, jadi saya mesti revise. Dan setiap kali masuk email yang datang revise laporannya yang saya mesti betulin, saya cuman nggak berkata apa-apa, tetapi selalu helaan nafas itu kayak gitu loh. Jadi kenapa bisa keluar renungan ini? Karena Tuhan tegur saya gitu kan. Kadang kita nggak ngomong, saudara, tapi cuma dari itu udah ngeluh, saudara. Mungkin kadang cuma begitu, saudara. Atau kadang mungkin kita keluarkan keluhan kita dengan kata-kata dengan nada yang sedih atau marah atau gusar. Tetapi Tuhan tegur. Semua ada kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di Mazmur 30 ayat 12, ratapanku telah kau ubah menjadi tarian gembira, kau ambil kesedihanku dan kau penuhi dengan sukacita. Jadi, saudara, hati yang bersyukur adalah sikap hati dari setiap orang yang diberkati Tuhan. Jadi, bersyukur itu harusnya adalah sikap kita semua, saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya, pada pagi hari ini kita semua itu tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi miliki hati yang bersyukur karena itu menyenangkan Tuhan. Dan jika Tuhan melihat kayak saya, gitu kan,
kurang bersyukur atau tidak bersyukur, itu sebetulnya membuat Tuhan heran dan surprise loh saudara. Sepertinya Tuhan bilang, kok udah dikasih banyak, udah diberkati, masih masih nggak bersyukur, masih nggak berterima kasih. Kok masih ngedumel, masih sering komplain di dalam hatimu, kata Tuhan begitu kepada hati saya, saudara. Kenapa kemudian Tuhan ingatkan, kenapa Tuhan bisa berkata begitu? Kenapa Tuhan bisa surprise pada saat kita, sepertinya Tuhan itu heran, sepertinya pada saat kita nggak bersyukur, padahal kita udah diberkati begitu banyak. Dan kemudian Tuhan ingatkan saya, firman Tuhan yang ada di Lukas 17 itu tentang 10 orang yang sakit kusta tapi disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saya bacain ya saudara. Kisah ini ada di Lukas 17 mulai ayat yang ke-11. Ayat ke-11. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melalui daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Waktu memasuki sebuah kampung, ia didatangi 10 orang yang berpenyakit kulit yang mengerikan. Mereka berdiri dari jauh. Jadi mereka itu berdiri dari jauh karena penyakit mereka yang mengerikan, saudara. Kemudian mereka berteriak, Yesus, Tuhan, kasihanilah kami. Nah, saudara, 10 orang kusta ini, pada zaman itu, sakit kusta adalah sakit yang sangat mengerikan. Rupa mereka itu berubah, menakutkan. Benjolan ada di mana-mana, ada di kepala, di badan, di kaki, di tangan, bahkan di mulut. Bahkan seluruh tubuh mereka itu, saudara, ada benjolan. Dan ada anggota, kalau udah akut, ada bagian tubuh mereka yang lepas, jari bisa lepas, telinga bisa lepas, otot-otot mereka mengkerut, tangan mereka jadi seperti begini, seperti cakar, saudara. Mereka jadinya minder, nggak berani dekat dengan orang-orang banyak, saudara. Mereka nggak mau berbaur, bukan itu saja, karena mereka emang nggak ada yang mau menolong gitu loh. Orang-orang sekitar menolong nggak mau, apalagi menoleh nggak mau, apalagi dekat dengan mereka. Jadi mereka bisa hanya berdiri dari jauh, saudara. Sekumpulan mereka semua yang penyakit kusta mengelompok, memandang orang-orang dari jauh dengan pandangan yang kosong, seperti tidak ada harapan. Karena nggak ada yang mau noleh, nggak ada yang mau menolong, mereka dianggap hina sekali, saudara. Tapi waktu Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus itu beda dengan orang-orang lain. Yuk kita lanjutkan ke ayat berikutnya, saudara. Kemudian kan mereka berteriak, Tuhan tolong kasihanilah kami kan. Kemudian waktu Yesus melihat mereka, ia berkata, pergilah kepada imam-imam, minta mereka memeriksa badanmu. Mereka taat, saudara. Sementara mereka berjalan, hilanglah penyakit mereka. Nah, saudara bayangkan kalau kita misalnya menyaksikan, ya kan, kalau kita misalnya adalah orang-orang yang ada di sana, kita bayangkan, saudara, kita orang-orang sehat yang melihat mereka yang kita tahu, kita lewat mereka setiap hari, mereka berkumpul di pojokan jalan, kita lihat mereka sakit, dan waktu hari itu kita lewat, kita lihat mereka sembuh, saudara. Kita menyaksikan mujizat yang luar biasa. Sementara mereka berjalan, hilanglah penyakit mereka. Tiba-tiba benjolan orang-orang kusta ini hilang. Tangan yang tadinya seperti cakar, yang mengkerut, balik lagi, saudara. Jadi normal. Badan yang tadinya bungkuk, tegak lagi, saudara. Kaki yang jalannya susah, normal lagi, saudara. Seketika itu juga kata firman Tuhan. Sementara mereka berjalan, hilanglah penyakit mereka. Nggak perlu obat, nggak perlu special treatment, nggak perlu operasi. Dikatakan firman Tuhan, mujizat yang luar biasa, detik itu juga sembuh, saudara. Dan seperti ayat yang kita baca tadi di Mazmur, semua duka mereka berganti dengan sukacita. Berganti dengan lompatan, berganti dengan nyanyian syukur, saudara. Saudara, bayangkan apa yang dialami mereka. Dan seharusnya, saudara, kita bisa bayangkan. Kenapa, saudara? Karena kita juga mengalami hal yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Di dalam apa yang Tuhan lakukan kepada 10 orang kusta ini secara badani, adalah apa yang Tuhan lakukan kepada kita, kepada manusia rohani kita secara spiritual, saudara. Karena dosa adalah seperti kusta buat manusia rohani kita, membuat manusia rohani kita sakit dan bahkan mati, saudara.
Saudara, saya bacakan satu ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus di Efesus 2 ayat 1. Dahulu kalian mati secara rohani karena kalian berdosa dan melanggar perintah Allah. Tetapi betapa besarnya kemurahan hati Allah. Ia begitu mengasihi kita, sehingga pada waktu kita masih mati secara rohani karena pelanggaran kita, Ia menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Jadi, hanyalah karena kebaikan Allah, kalian diselamatkan olehnya. Saudara, semua karena belas kasihan Tuhan. Seperti belas kasihan Tuhan yang turun kepada orang-orang kusta itu, saudara. Kita yang mati secara rohani, Tuhan hidupkan lagi. Sehingga akhirnya kita bisa kenal Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita bisa mendengar kehendaknya dalam hidup kita, dan kita bisa mengalami semua berkat dan mengalami semua hal yang baik yang datang dari atas. Dia sembuhkan semua luka hati kita, dia balikan semua kegagalan kita di masa lalu, dia pulihkan kehidupan kita, dia pulihkan kepahitan kita. Tuhan tutup semua luka hati kita yang gagal di kehidupan kita masa lalu, dan dia sembuhkan kita, saudara. Dan Tuhan ini sudah lakukan buat kita semua di masa lalu. Hari ini juga Tuhan masih lakukan, dan besok Tuhan terus akan melakukannya, saudara. Udah banyak yang Tuhan lakukan, saudara. Dan seringnya kita nggak sadar bahwa udah banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita masih sering gagal melihat semua kebaikan Tuhan. Dan hati kita masih tetap aja kurang bersyukur. Sampai hari ini, Tuhan masih mencari hati anak-anaknya yang penuh dengan ucapan syukur. Lanjutkan cerita Lukas tadi, saudara, tentang orang kusta itu. Ayat berikutnya. Ketika seorang dari mereka menyadari bahwa ia sudah sembuh, ia kembali bersorak-sorak memuji Allah. Lalu di depan Yesus ia sujud dan mengucap terima kasih kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Kemudian Yesus berkata, mungkin Yesus berkata, 1, 2, 3, kok cuma 1 gitu kan? Bukankah tadi ada 10 orang yang disembuhkan? Di mana yang 9 lagi? Lalu dengan heran, Tuhan itu saya bayangkan heran, nggak percaya dengan apa yang Tuhan lihat. Dan Tuhan sangat surprise. Karena yang kembali cuma 1, Tuhan melanjutkan kata-katanya. Mengapa hanya orang asing ini yang kembali mengucap terima kasih kepada Allah, ya kan? Tuhan Yesus bertanya, mana yang 9? Kenapa hanya orang asing ini? Betul-betul surprise Tuhan. Tuhan pikir, apa sih yang menghalangi mereka untuk kembali sebentar aja mengucap terima kasih? Apa yang menjadi hindrance? Apa yang membuat mereka tidak kembali? 9 dari 10 orang, 90%, saudara. Nggak mau ambil waktu sedikit untuk kembali dan bersyukur mengucap terima kasih kepada Tuhan. Tuhan tanya, mana yang 9? Mana ini? Terlalu sibukkah mereka? Waktu udah sembuh, mereka pulang ke rumah mereka, terlalu sibuk untuk mengucap syukur, karena di rumah mereka harus ngobrol dengan keluarga, mereka harus ngobrol dengan teman-teman, mereka harus urus binatang peliharaannya, mungkin masih harus cek kerjaannya, mungkin harus masih cek bisnisnya, masih terlalu sibuk untuk mengucap syukurkah? Atau mungkin yang lain pikir, nanti aja kalau kembali kepada Tuhan, takutnya nanti Tuhan minta sesuatu dari saya, nanti Tuhan minta aku untuk melayani Tuhan, nanti Tuhan minta aku donasi buat Tuhan. Yang penting sekarang aku udah oke lah. Atau mungkin yang lain berkata, wah tadinya kan aku nggak bisa cari kerja nih, sekarang aku udah sehat, sekarang aku bisa cari kerja seperti orang-orang normal lainnya, aku sibuk cari kerja, aku sibuk mau perbaiki diriku sendiri. Atau mungkin yang lain terlalu arogan, yang lain mungkin pikir, sebetulnya sih, ya puji Tuhan lah, saya udah disembuhkan Tuhan Yesus, gitu kan. Mungkin yang lain bilang, tapi sebetulnya, mungkin saya juga bisa tanpa Tuhan, karena saya punya keluarga kaya kok. Mereka bisa biayain saya untuk ketemu dokter. Mereka pikir mereka bisa, saudara. Saudara, jadi apa sih intinya kisah ini mengajarkan kepada kita, kisah 10 orang kusta ini? Intinya, saudara, pada pagi hari ini yang Tuhan ingatkan kepada saya, teguran saya secara pribadi juga, Tuhan memperhatikan siapa yang punya hati yang limpah dengan syukur dan siapa yang tidak. Tuhan masih mencari
Siapa yang tidak punya hati yang limpah dengan syukur? Mana yang 9, kata Tuhan. Dan bagi satu orang yang bersyukur, kita lanjutkan ya, sesuatu yang hebat terjadi, saudara. Lukas 17 ayat 19 berkata, lalu Yesus berkata kepada orang itu, orang yang kembali, saudara, bangunlah dan pergilah, karena engkau percaya kepadaku, engkau telah sembuh. So, bayangin, saudara, kok sembuh, ya kan? Tadi dikatakan itu nggak sembuh, saudara. Dikatakan hilang penyakitnya. Jadi artinya apa, saudara? Hilang, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya sembuh itu dikatakan whole. I make you whole. I make you utuh. I make you sempurna. Jadi bagi yang 9 yang hilang penyakitnya, mungkin mereka yang tadi karena jarinya hilang, saudara, waktu sakit, nggak kembali lagi jarinya, saudara. Yang telinganya jatuh, hilang, nggak kembali, saudara. Tetapi bagi yang satu ini, Tuhan gantikan seutuhnya, sempurna, whole, saudara. Sembuh, saudara. Bukan hilang penyakitnya, tapi sembuh semuanya secara sempurna. Tuhan memperhatikan setiap orang yang punya hati yang berterima kasih. Kenapa? Karena dengan berterima kasih dan bersyukur, sebetulnya kita itu sedang mengalihkan pandangan kita yang cenderung untuk selalu all about me, yang selalu berpikir karena aku, yang selalu berpikir kok masih kurang, kok masih begini, kok masih begitu. Tapi dengan bersyukur kita ganti pandangan kita ganti bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, dan Tuhan pasti cukupkan semua yang saya butuhkan. Sikap berterima kasih dan bersyukur adalah sehat, saudara, buat kita, buat jiwa kita. Membuat kita nggak egois, membuat kita punya belas kasihan kepada orang lain, membuat kita gampang mengalah, membuat kita merasa cukup, instead selalu merasa kekurangan. Saudara, dalam satu renungan pribadi saya pernah baca begini, saudara. Kalau terima kasih itu, rasa terima kasih, thanksgiving, syukur itu bisa dijadikan satu obat pil, saudara, maka obat pil ini adalah obat ajaib yang bisa menyembuhkan banyak sakit penyakit, saudara. Terima kasih dan gerutuan harus kita sadari, nggak bisa rumetan tinggal di dalam hati kita, saudara. Mereka nggak bisa rumetan, saudara. Either kalau yang nggak bersyukur, kalau yang selalu komplain itu tinggal dalam hati kita, maka yang berterima kasih itu pasti keluar dari hati kita, saudara. Mereka nggak bisa rumetan. Jadi gimana cara ganti hati yang penuh dengan komplain, dengan gerutuan? Masukkan rasa syukur, maka dengan sendirinya yang komplain itu pergi. Angkat koper dan pergi dari kehidupan kita, saudara. Saudara, saya itu kan punya kebun, saudara. Dan rumputnya kan hijau. Tetapi saya itu kadang kalau melihat ada satu weed ya, itu kayak yang merusak pemandangan. Itu jadinya semua rumput hijau itu, saya nggak perhatiin bagusnya hijau itu, tapi saya selalu ngelihatnya yang weed-nya itu, saudara. Kenapa sih ini weed udah saya cobain, udah saya gimanain, tetap aja tumbuh. Padahal 90%-nya hijau, cuman ada beberapa weed membuat sukacita saya hilang. Jadi ada orang-orang yang selalu melihat kekurangan di tengah segala kebaikan, saudara. Jangan seperti itu, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, kita mulai harus collect the blessing. Kita mesti bikin daftar. Terima kasih Tuhan, punya tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan masih begini. Tuhan, terima kasih. Bikin list, saudara, collect your blessing. Supaya kita punya hati yang bersyukur. Saya tutup dengan ayat terkenal di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Paulus berkata begini, saudara, bukan berarti dia mengalami keadaan yang baik, malah dia dalam keadaan di penjara dan segala macam. Tetapi firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus berkata begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada 3 lah, dan kita selalu dengar dari Pak Yongki, kalau firman Tuhan diakhiri dengan lah, artinya ini adalah perintah buat kita, saudara. Dan kalau perintah, berarti kita bisa ambil keputusan untuk taat atau tidak. Jadi artinya, bersyukur, berterima kasih, thanksgiving itu adalah keputusan. We have to pick that. Kita yang harus ambil keputusan. Dan kalau kita
bersyukur, kita berterima kasih, itu bukan berarti Tuhan itu gila hormat, enggak saudara. Tetapi karena dengan berterima kasih, bersyukur, itu sebetulnya sehat buat kita, saudara. Dan ada berkat yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Kita yang diuntungkan, bukan Tuhan yang gila hormat, mesti terima kasih, enggak saudara. Tetapi itu adalah sehat buat kehidupan rohani kita, saudara. Dan sampai hari ini, Tuhan masih mencari yang 9 orang itu. Mana yang 9? Kalau kita bagian dari ke-9 orang itu, mari kita datang menjadi seperti satu orang itu, datang kepada Tuhan dan bersyukur senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.